Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi, segala puji bagi Engkau, ya Allah, yang telah memberikan kesehatan, keselamatan, dan kesempatan, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan. Ya Rabbi, berikanlah kesehatan kepada kami semua, dan juga limpahkan rahmat dan hidayah Engkau kepada kami, hingga kami mendapatkan kemudahan dalam menyerap ilmu-ilmu yang diberikan oleh para guru kami, dan juga nantinya uh, dapat kami terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya Allah ya Rabbi, Kaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah. Dan juga maafkan segala dosa kami dan kesalahan kami. Berkahilah hidup kami maupun di akhirat. Amin. Dengan membacakan surat Al-Fatihah. Amin ya Allah. Amin. Langsung saja ke acara intinya, yaitu sekarang temanya itu tentang antara kagum dan cinta dan belajar dari bunga, yang akan disampaikan oleh ayah kita, guru kita, yaitu Ustadz Husnul Khair. Padanya saya persilakan. Suara saya terdengar, 1, 2, 3. Sangat terdengar, Ustaz. Alhamdulillah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin wa ala alihi. Masih ke-mute, Ustaz. Masih ke-mute. Oke, maaf ya, ada sedikit gangguan ini. Bukan gangguan, tidak, bukan gangguan. Berarti ya. Mulai. Baik, saya lanjutkan kembali. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahabat bijak dimanapun berada yang saya hormati dan saya banggakan. Saya termasuk yang berpandangan bahwa hendaknya kita membangun relasi hubungan kita, baik itu dengan sesama, apalagi dalam rumah tangga, hendaknya dibangun atas dasar cinta dan kasih.
kasih sayang, bukan hanya sebatas senang, ya. Bukan hanya sebatas suka, tetapi juga harus dilandasi oleh rasa cinta. Apakah tidak perlu dilandasi atas dasar iman? Kalau itu nggak usah dibicarakan, sudah pasti atas dasar iman. Nah, puncak tertinggi dari eh, kesatuan hubungan itu adalah atas dasar iman. Itu sudah pasti. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menyatukan umat manusia kecuali kekuatan iman. Kalau eh, kesatuan dibangun atas dasar loyalitas kesukuan, dia bisa pudar. Apalagi sebagai kelompok, organisasi, sebagainya. Bahkan sebagainya. Nah, itu umat manusia, baik itu dengan warga negara yang berbeda, warga budaya berbeda, itu atas dasar bingkai. Ya. Jadi tidak bisa tandingi ikatan sukuisme, ya. Kekuatan kelompok, apalagi kelompok kadang rupa. Tapi jika kita disatukan antar sesama umat berdasarkan iman, maka kelompok apapun dia, suku apapun dia, dari strata sosial apapun dia adalah saudara kita. Itu uniknya Islam. Ya. Sahabat yang saya banggakan. Tema kita kali ini adalah tentang belajar dari bunga. Ya. Kita coba mengulas secara singkat tentang apa sikap yang kita tunjukkan ketika melihat sekuntum bunga. Tadi di perjalanan saya cari-cari di pinggir jalan, cari bunga untuk visualisasi. Tapi saya nggak menemukan bunga yang indah. Saya hanya menemukan bunga ini. Ibu Ros, hanya bunga ini yang saya temukan. Pengennya bunga yang indah, yang mawar. Tapi ya apapun itu, ya mudah-mudahan bisa mewakili bunga yang indah, bunga mawar, melati, dan sebagainya. Sahabat bijak yang saya banggakan. Kalau kita menemukan kuntum bunga, ya, kuntum bunga, maka paling tidak ada dua sikap yang ditunjukkan orang ketika mereka melihat bunga yang indah, bunga yang wangi semerbak, itu akan mendorong orang untuk pertama, dia memanjakan matanya dengan menikmati keindahan bunga tersebut. Ya. Bentuknya, warnanya, dan sebagainya. Nah, keindahan bunga itu juga akan mendorong dia untuk setelah memanjakan matanya dengan memandang, menatap, itu akan mendorong dia juga untuk lebih mendekat kepada bunga tersebut. Setelah mendekati bunga tersebut, maka tangannya pun akan terdorong untuk memetik bunga tersebut. Memetik seperti yang saya petik tadi. Dan itu saja tidak cukup. Jika bunga tersebut sudah dinikmati keindahannya, kemudian dipegang, kemudian dipetik, dan setelah itu apa yang biasanya orang lakukan? Tentu saja mencium bunga itu. Begitulah yang kita saksikan bunga. Sahabat yang saya banggakan. Kemudian ada sementara orang ketika menyaksikan bunga yang indah, dia tidak sebatas hanya memandang. Dia tidak sebatas hanya
memegang, apalagi memetik, mencium tidak. Tapi yang dia lihat bukanlah hanya kuntung bunganya saja, tetapi bunga dengan satu pohon yang utuh itu dia perhatikan secara seksama. Yang dia bayangkan adalah bukan hanya keindahannya, tetapi yang dia bayangkan adalah bagaimana cara merawat bunga ini agar kemudian bunga ini pun bisa menghasilkan bunga-bunga yang lain. Dia rawat, dia dia akan sirami, dia kasih pagar bunga itu agar tidak ada yang mengganggunya, tidak ada yang merusaknya. Dia sirami bunga tersebut agar dia bertambah subur, sehingga dia terus bisa produktif, menghasilkan bunga-bunga secara berganti. Sehingga keindahan itu tidak saja dinikmati oleh dia, orang lain menikmati. Berbeda dengan yang pertama tadi, dia memanjakan keindahan bunga tersebut, memanjakan tangan dengan memetik, memanjakan hidung dengan menciumnya. Tapi setelah itu, ketika wangi bunga tersebut sudah pudar, indah, dan dilempar, dimasukkan mungkin ke keranjang sampah atau kemanapun dilemparkan tersebut, tanpa dia berpikir untuk bagaimana agar pohon bunga tersebut bisa menghasilkan bunga yang lain. Kalau bahasa yang sebenarnya adalah habis manis tepat dibuang. Nah, sahabat bijak yang saya kan, sikap yang pertama tadi dengan kagum, yang dalam bahasa dengan i'jab. I'jab itu kagum. Ya. Adapun sifat yang kedua yang ditunjukkan orang ketika menyaksikan pohon dengan bunga yang indah, dengan menjaga, memelihara, dan menyiraminya, maka ini yang disebut dengan cinta. Hubbun. Nah, sahabat bijak, cinta itu dia memelihara, cinta itu dia menjaga, cinta itu merawat, cinta itu melindungi, cinta itu mengayomi. Bukan cinta rasanya kalau dia hanya menikmati keindahan sesaat. Bukan cinta pula rasanya kalau dia menyakiti. Bukan cinta namanya kalau dia tidak mengayomi. Bukan cinta namanya kalau dia tidak peduli. Cinta itu care. Cinta itu peduli. Cinta itu love. Cinta itu sayang. Cinta itu adalah menjaga dan memelihara. Sahabat bijak yang saya banggakan. Jika begitu sikap kita terhadap bunga, mengekspresikan rasa kagum kita dan ya, gabung. Nah, sekarang bagaimana implementasi dari rasa kagum tadi dan cinta tadi dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan dalam bentuk bunga saja, tapi juga dalam bentuk-bentuk yang lain. Apa misalnya? Kalau kita misalnya bangga, kalau kita misalnya berada di dalam satu komunitas, ya, organisasi kah itu, kelompok kah itu, partai kah itu, ormas kah itu, ya, bahkan sampai tokoh sekalipun, sikap kita juga sama. Ada yang sebatas kagum, ada yang sebatas, ada juga yang cinta. Kalau kita berada dalam suatu organisasi, ya, satu kelompok, kalau kita membangga-banggakan diri, saya ini ikut ini, saya ini kelompok ini, saya ini klub ini dan sebagainya, ya, organisasi dan kelompok tersebut untuk mengangkat diri kita.
Aduh, ini terpotong tadi. Saya lupa tadi sampai di mana. Nah, kalau hanya sebatas kita memanfaat simbol-simbol ya yang menjadi apa ya simbol lah ya simbol dari kelompok tersebut untuk mengangkat nama kita. Oh, kita ini berada di kelompok, kita ini bergabung ya. Sampai seperti ambil contoh misalnya ini, mungkin tahu ini sal ini, sal ini adalah simbol Kalimantan sebetulnya. Ada yang menggunakan misalnya apa tanda-tanda gitu kan. Kalau hanya sebatas itu, ya, berarti kita masuk sebatas kagum. Tapi kalau kita mencintai kelompok organisasi, maka kita menjaga marwahnya, menjaga nama baiknya. Kita melindungi dan kita ghirah, kita cemburu jika ada orang-orang yang mencemarkan kelompok kita, mencemarkan nama baik organisasi kita. Kita berusaha melindunginya. Nah, itu namanya cinta. Begitu pula kepada Nabi. Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, kalau kita hanya sebatas mengaku, ya, oh, apa namanya, cinta kepada Nabi, ya, cinta itu, sahabat sekalian, cinta kepada Nabi, wujudnya adalah dengan mentaati, mematuhi, meneladani, dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Banyak di antara kita berkata, aku cinta Nabi, tapi prakteknya dia tidak cinta. Hanya sebatas kagum saja. Kalau dia cinta kepada Nabi, tentu saja dia akan berusaha untuk bagaimana memahami beri kehidupan Nabi. Bagaimana mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi. Kan? Kepada Islam juga begitu. Banyak orang Islam yang sebatas kagum saja. I proud to be Muslim. Wah, gitu kan ya. Wah, simbol Muslim. Kan? I am Muslim. Oke, itu bagus dalam rangka mungkin mengingatkan orang lain bahwa dia itu Muslim. Karena memang ada perintahnya dalam Al-Quran, Ishadu bi anna muslimun. Saksikanlah bahwa saya ini adalah Muslim. Kita harus bangga. Sahabat bijak yang saya banggakan, saya pernah melakukan semacam tes ya untuk mengetahui sejauh mana kebanggaan umat Islam kepada agamanya. Saya buat tulisan kertas ya, kertas. Nah, di sini saya tulis Ishadu bi anna muslimun. Saya terjemahkan, saksikanlah bahwa kami ini Muslim. Nah, saya print ya, saya buat dalam bentuk tulisan yang bagus dengan aksesoris sehingga diharapkan bisa orang. Saya tanya kepada ibu-ibu pengajian, ibu-ibu sekalian, ibu tahu bacaannya ini? Ya. Ibu Muslim? Ya. Mukmin? Ya. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang berani atau bersedia untuk menempelkan tulisan? Bingung orang ibu itu. Macam-macam sikap yang ditunjukkan. Ada yang sikap berkata, saya Ustaz, minta. Ada yang malu-malu. Ustaz, saya nempelnya tapi di dalam rumah aja ya. Tapi ada juga yang, Ustaz, saya simpen aja ya. Ada yang bahkan tidak berani mengambilnya. Apalagi yang menempelkan. Apa ini? Tulisan apa itu? Sahabat bijak, ini menunjukkan bahwa ternyata ya, umat Islam pun ada yang tidak bangga dengan keislamannya. Menutupi identitas Islamnya. Bahkan kadang-kadang simbol-simbol kayak jilbab itu pun kadang-kadang enggan orang untuk mengenakan. Karena apa? Takut nanti katanya nggak dapat kerja sebagainya. Sahabat bijak yang saya banggakan. Nah, percobaan atau tes yang saya berikan kepada ibu-ibu tadi menggambarkan, nah begitulah sikap umat Islam terhadap agamanya. Ada yang hanya sebatas mengaku Muslim, tetapi dia enggan atau malu untuk menunjukkan identitas simbol-simbol sebagai Muslim. Karena boleh jadi di antara
Gini ya, ibu-ibu tersebut kenapa nggak berani menempelkan simbol Islam di depan pintu rumahnya? Karena boleh jadi dalam perilaku sehari-hari di keluarganya, dalam kehidupannya, mungkin ada hal-hal yang jauh dari nilai-nilai Islam. Mungkin masih sering joget-joget, boleh jadi juga di rumahnya jarang baca Quran dan sebagainya. Sehingga ini yang membuat dia merasa berat secara moral untuk menempel itu. Tetapi bagi mereka yang dalam kehidupan sehari-hari sudah terbiasa dengan nilai-nilai Islam, maka tidak ada beban bagi dia untuk menempelkan itu. Ya. Bahkan kadang-kadang kita menyaksikan, jangankan di rumah, di depan, di motor, di mobil, kadang-kadang kita tempel stiker. Ya. Apa yang kita tempel biasanya? Stiker apa? Stiker alma mater kita, stiker kelompok komunitas kita, stiker partai kita. Bahkan kalau di anggota di kalangan militer, ada kadang ada tuh tempelkan simbol bahwa dia anggota militer, anggota polisi dan sebagainya. Sahabat dikit, manusia memang punya kecenderungan untuk dia bergaul, berinteraksi dengan komunitas yang dia suka. Dan itu diekspresikan dengan menempelkan simbol-simbol tadi dimanapun dia berada. Pasti semua ada perasaan seperti itu. Sebagaimana halnya mungkin saya. Saya bangga misalnya menjadi alumni UIN misalnya. Kan ya? Nah, pasti saya akan mempublikasikan tentang UIN. Saya menjadi misalnya pengajar di Ma'had Al-Jami'ah. Otomatis saya akan men-share, mempublikasikan kepada khalayak tentang Ma'had Al-Jami'ah. Saya juga akan bangga sebagai alumni Gontor dan publikasikan bahwa saya ini adalah alumni Gontor. Sahabat bijak yang saya hormati. Tapi sebatas itu saja itu tidak cukup. Tidak cukup. Kalau kita hanya menjadikan simbol-simbol organisasi kelompok alma mater dan sebagainya, ya, itu berarti kita hanya sebatas kagum saja. Kalau kita memang cinta kepada alma mater kita, maka kita harus menunjukkannya dengan cara menjaga nama baik alma mater itu, bukan merusaknya. Di kampus UIN, ya banyak pernah terjadi mungkin di antara kita mungkin yang sudah lama mungkin pernah menyaksikan tahun berapa itu, ya, ada satu mahasiswa, sekelompok mahasiswa di salah satu fakultas yang sering dianggap fakultas yang agak unik. Dengan bangga dia meneriakkan slogan-slogan yang membuat geger. Membuat geger bukan saja kampus, tetapi dunia akademik. Kata-kata yang bernuansa filsafat. Jadi akhirnya kemudian membuat coreng-moreng, bukan saja fakultasnya yang bersangkutan, ya, tetapi juga UIN secara keseluruhan menjadi tercoreng. Dia mungkin merasa, ya inilah cara saya untuk mengangkat nama baik fakultas saya. Tetapi sayang, dia merasa benar di dalam kesalahannya. Jadi, banyak orang-orang yang orang-orang yang merasa berada pada jalur yang benar, padahal dia salah. Nah, walhasil apa yang terjadi coba? Alih-alih ingin membangga-banggakan alma mater dan fakultasnya, yang terjadi kemudian seluruh Indonesia menghujat anak tersebut, mahasiswa tersebut, dan juga fakultasnya. Dan kalau tidak salah, selama 1 atau 2 tahun tidak ada mahasiswa kemudian yang masuk ke fakultas tersebut. Jadi salah kan rasa cinta. Dia seolah berkata cinta, tapi yang dia lakukan bukan cinta. Kagum mungkin. Cuman kagumnya salah. Sahabat bijak yang saya banggakan. Begitulah pula hendaknya kita dalam menyikapi rasa cinta kita. Baik itu kepada Nabi kita, kepada agama kita, kepada Allah terutama juga. Jadi jangan sampai kita cinta kepada Nabi, tapi yang kita
lakukan justru mencemar. Nah, cinta itu ditandai dengan beberapa indikator yang membedakannya. Cinta itu pertama, indikatornya itu adalah akan mentaati. Kalau kita misalnya cinta kepada pasangan kita, maka kita akan berusaha untuk mengikuti, mentaati apapun yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang kedua, cinta itu indikatornya adalah dia akan meniru. Biasanya kalau orang sudah cinta, dia akan meniru apa yang dilakukan oleh orang yang cinta. Cinta itu juga ditandai dengan menyebut. Kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita akan selalu menyebut-nyebutnya. Makanya kata Nabi, para ulama berkata bahwa jika kita mendengar ada orang atau siapapun menyebutkan kata satu Muhammad, kedua Rasulullah, ketiga Nabi, maka hendaknya kita menjawabnya dengan salawat. Di sana ada yang berkata Muhammad, maka kita menjawabnya sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita mendengar orang berkata Rasulullah, nah kita menjawabnya dengan sallallahu alaihi wasallam atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nah ini bentuk cinta itu karena dia selalu menyebut. Dan juga indikator berikutnya itu adalah cinta itu ditandai dengan senantiasa ingat. Sahabat bijak yang saya banggakan. Nah, begitulah hendaknya kita kepada Nabi, ya, kepada Islam, termasuk juga kepada tokoh-tokoh, yang kita muliakan, kita hormati. Di masyarakat kita, ya, masyarakat yang cenderung biasanya simbolistik, terutama di masyarakat pedesaan di daerah-daerah. Itu corak beragamanya, saya menyebutnya dengan corak simbolis. Artinya apa? Senang menampilkan simbol-simbol keislaman. Ya. Misalnya di satu daerah kagum kepada suatu ulama, kepada Habib misalnya. Nah, itu biasanya foto-foto ulama yang dikagum itu bisa ditempel, digantung. Nah, di NTB, ya, itu ada ulama karismatik di sana. Hampir setiap daerah, hampir setiap rumah itu selalu memajang foto ulama tersebut karena sangat orang mulia. Di Kalimantan juga, tidak hanya sebatas Kalimantan Selatan, tapi juga Kalimantan sekitarnya, Kalimantan Tengah. Ya, itu sangat mengagumi ulama yang sangat karismatik. Sehingga hampir di setiap rumah, bahkan di setiap warung, toko, bahkan di mobil, foto ulama ini selalu dipajang. Ya. Ini adalah wujud dari, boleh jadi menurut mereka itu, cinta mereka kepada ulama. Tetapi kadang-kadang, ekspresi rasa cinta itu katanya, ya, yang kata mereka cinta itu, sebetulnya bukan cinta, tetapi hanya kagum. Ya. Nah, bahkan tidak jarang kadang-kadang ulama-ulama tersebut dijadikan media untuk mendongkrak apa? Mendongkrak popularitasnya, mendongkrak ke suaranya kalau dia adalah calon anggota dewan. Tidak alat untuk menarik simpati dan perhatian. Nah ini bukan cinta namanya. Ini hanya sebatas kagum. Setelah selesai misalnya dia menjabat, ya misalnya dia katakanlah lolos dalam pilkada misalnya. Apakah kemudian dia masih misalnya memajang foto itu? Biasanya tidak. Lupa. Dia sama seperti bunga tadi. Yang ketika sudah layu, dibuang. Itu bukan cinta kepada ulama.
itu bukan cinta kepada Habib, nah, itu hanya sebatas kagum. Nah, kalau kita cinta kepada ulama, cinta kepada Habib dan sebagainya, bukan begitu caranya, tapi juga maunya tidak memanfaatkan nama besarnya untuk ya, menaikkan suara dan popularitas kita. Biar kita viral, oh si Anu ini termasuk kelompok yang mencintai ulama. Tidak hanya sebatas itu, tapi kita juga berusaha caranya agar menjaga baiknya, kemudian mengikuti nasihat-nasihat dan petuah-petuahnya. Selama nasihat-nasihat tersebut sejalan dengan agama. Nah, hanya antara sikap kalian baik itu kepada bunga yang tadi saya visualkan dan juga bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kagum kita kepada misalnya pasangan hidup kita, kagum kepada misalnya organisasi kita, ormas kita, dan sebagainya, termasuk juga rasa kagum dan cinta kita pada para ulama. Maka pastikan terlebih dahulu apakah selama ini yang kita lakukan adalah kagum atau cinta. Nah, jawabannya hanya antum yang tahu. Saya kira demikian kajian kita pada malam hari ini. Singkat ya, tapi mudah-mudahan ada manfaatnya buat pengingat saya dan buat kita semua. Demikian Kang Ali ya, saya kembalikan. Masya Allah. Penjata kagum dan cinta. Belajar dari bunga oleh Ustadz Nuhoir. Selanjutnya ini ada yang mau bertanya ini Ustadz. Ya. Dari Kang Mahadi mungkin bisa langsung. Apa ini? Anak-anak tadi saya tulis katanya ya. Apa yang dia tulis? Kang Mahadi. Atau dari yang lain yang mau bertanya dari sahabat-sahabat bijak, boleh langsung bertanya kepada Ustadz Husnul Khoir. Oh ini ada Bunda Lisdiani. Silahkan bertanya langsung, nggak apa-apa Ibu, Bunda. Kalau ada tulisannya bisa dibacakan. Oh iya siap. Ini dari Bunda Lisdiani, izin bertanya Pak Ustadz, banyak sekali fenomena anak muda yang menyalahgunakan anugerah cinta dari Allah. Sehingga terpeleset ke jalan yang salah. Bagaimana sikap kita agar terbebas dari dosa mereka karena pernah mendengar bila dalam radius 40 rumah yang ada melakukan zina, maka semua kebagian dosa juga. Syukron Ustaz. Oke. Saya jawab langsung ya. Ini ada Ian Setiawan ini. Juga harus mendengar ini ya. Setiawan wajib mendengar ini pertanyaannya ini juga kayaknya di pertanyaan Ian juga kayaknya ya. Dengar ya Ian ya. Tahu nggak kekhawatiran yang paling mendalam pada orang tua yang memiliki anak yang beranjak remaja? Khawatir itu adalah ketika dalam jiwanya sudah mulai tumbuh noktah merah jambu. Ya, noktah merah jambu. Apa itu? Panah-panah asmara. Panah-panah asmara. Nah, yang memprihatinkan lagi itu adalah anak-anak remaja, generasi muda sekarang ini diserang dengan berbagai macam tontonan, ya,
yang semakin masif bukan saja melalui televisi dalam bentuk sinetron, tetapi juga media-media sosial. Digambarkan cerita-cerita sinetron-sinetron tentang percintaan, ya, ungkapan-ungkapan mesra, pegangan tangan, peluk mesra dan sebagainya. Ya. Lagu-lagu, masya Allah, lagu-lagu yang jauh dari nuansa agama, lagu-lagu cinta. Kita dalam polemik seputar musik. Ada sekelompok di masyarakat kita yang mengharamkan musik. Tapi ada kelompok yang memang membolehkan dengan syarat-syarat, dengan catatan. Nah, perdebatan seputar musik ini, ya, sesungguhnya membuka mata kita, terlepas dari kita setuju atau tidak, ya, bahwa ada sekelompok umat Islam yang memang memandang musik itu dari sudut pandang keharaman. Boleh jadi karena efek yang ditimbulkan oleh musik, terutama musik-musik yang bernuansa percintaan. Saya mohon maaf ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada sahabat-sahabat kita yang berpandangan tegas tadi dalam musik. Saya termasuk yang berpandangan bahwa musik itu ya masuk kategori mubah. Haramannya jatuh nanti kepada bagaimana musik tersebut bisa mengarahkan kita kepada yang positif atau justru sebaliknya. Nah, cinta yang banyak diangkat dalam tema-tema musik, inilah yang membuat mentalitas generasi muda menjadi bermental bermental alay, bermental apa bahasa kita ini? Bermental tempe, ya, bukan bermental pejuang. Nah, ini anasir-anasir yang mendorong anak-anak generasi muda kita semakin dibina bobokkan, bahkan digiring kepada perilaku-perilaku yang sesungguhnya jauh dari nilai Islam. Ya, makanya kita perlu berhati-hati, apalagi sebagai orang yang punya anak gadis, yang punya anak remaja. Ya, kita akan susah dan berat untuk mengingatkan, untuk dia menasehati, ya, anak-anak kita, manakala kita sendiri pun melakukannya. Ya. Itulah sebabnya kalau kita ingin mandi, yang pertama di banjur itu disiram. Ya, kalau ada orang Kalimantan yang ikut, nggak tahu di banjur, disiram. Itu yang pertama disiram itu adalah kepala. Ya. Begitu pula jika kita ingin anak keturunan kita baik, maka yang harus baik terlebih dahulu adalah orang tuanya. Agak susah rasanya untuk mengingatkan anak, misalnya mabuk-mabukan sementara orang tuanya pemabuk. Gimana coba? Nah, ya. Bijak yang saya banggakan, ini adalah keprihatinan buat kita. Apa yang ditanya Kristian itu pasti nanti akan dirasakan antum menikah anak saja mengenai pasti akan khawatir, takut, takut nanti anak-anak terjerumus atau salah pilih. Itu anak-anak perempuan sering saya ingatkan, hati-hati dengan hati. Jangan titipkan hati anti pada laki-laki yang tak punya hati, karena anti akan tersakiti. Berhati-hati, ya. Bagi mereka yang sudah punya pasangan, ya, kamu pacar, pertanyaan mendasar dari saya adalah, apakah
anti sudah itu dia yang selama ini jadi tempat kasih untuk misalnya berbagi kasih, sudah yakinkah anti bahwa dia yang terbaik? Yakinkah dia itu yang terbaik? Apa yang membuat anti merasa yakin bahwa dia yang terbaik? Begitu pula yang ikhwan, ya, yang laki-laki, ya, Kang siapa ini, Kang Aldi, ya, sudah punya, itu kan ya, apa yang terjadi bahwa terbaik, ya, belum tentu, ya. Karena itu jangan buru-buru membuka pintu hati kepada orang yang kita belum begitu yakini. Sekali pintu hati itu terbuka, cinta itu sudah masuk ke dalam hati, maka menutupnya susah sekali. Susah sekali. Dan pada umumnya mereka-mereka yang sudah hatinya tersentuh cinta, penyakitnya adalah dia seringkali menolak nasihat. Pada saat hati-hati anak remaja sudah tersentuh cinta, maka dia akan ngeyel dan akan selalu membela, mencari pembenaran-pembenaran atas apapun yang mereka lakukan, meskipun itu salah. Lantas apa tugas kita? Kalau misalnya kita punya anak-anak yang beranak dewasa, bagaimana kita mensikapi perilaku? Saya ingin tanya kepada Ibu Listiani terlebih dahulu. Ibu Listiani, dengar suara saya? Ya, Pak Ustadz, dengar. Andai kata Ibu Listiani tinggal di sebuah rumah yang rumah Ibu Listiani itu berdekatan dengan sungai yang airnya deras dan dalam. Sementara Ibu Listiani punya anak kecil yang sedang lucu-lucunya dan sering bermain, berlari-lari. Apa tindakan yang Ibu Listiani lakukan agar anak tersebut tidak celaka terjerumus kepada sungai yang deras arusnya tadi? Apa yang dilakukan? Pasang pagar yang tinggi biar Pasang anaknya pagar tidak yang loncat ke sana ya. Kayak gitu mungkin. biar cat ya, sampai loncat ya. Pasang pagar yang tinggi. Oke, betul, Pak. Ada lagi cara yang lain nggak kira-kira? Memberitahukan bahwa itu adalah berbahaya bila sampai masuk ke Berbahaya. sana gitu. Oh iya, bahaya ya. Seperti Ustadz Idris, kan? Rumah kan punya anak kecil Sabira namanya, itu cucu saya. Gitu. Ya, rumahnya berdekatan dengan di belakang itu agak curam gitu kan ya. Saya khawatir sekali, takut nanti anak ini terpeleset jatuh ke belakang. Saya bertanya kemudian kenapa nggak dipagarin? Nah, sahabat bijak yang saya banggakan dan Ibu Listiani dan yang lain-lain, kalau kita punya rumah berdekatan dengan rumah kita tersebut ya, berdekatan dengan sungai yang mengalir dan deras, sementara di rumah kita ada anak-anak yang senang bermain-main, masa-masanya bermain, anak tidak terjerumus kepada tidak apa namanya ya kena atau bahaya dari air sungai tersebut. Jawaban Ibu Listiani adalah pertama memasang pagar. Yang kedua mengingatkan tentang bahaya bermain berdekatan dekat-dekat dengan sungai. Oke, jawaban itu bisa menurut saya. Ada juga yang mengatakan, oh aku akan kurung anakku biar tidak keluar rumah saja. Aku akan menjaganya. Kalau kita ingin menjaga anak, sampai seberapa lama kita menjaga dan bisa memantaunya? Kalau kita mengurung anak tersebut di rumah saja, itu kita berarti tempat hak mereka untuk bermain. Kalau kita menasehati dan mengingatkannya, sampai kapan kita terus menasehati dan mengingatkannya? Kalau kita misal memasang pagar, maka
seberapa banyak pagar itu yang akan kita pasang, dan sebagainya dan sebagainya. Ada juga yang berkata, aku pindah saja cari tempat yang aman. Jawaban-jawaban tersebut bisa saja keluar dari pikiran kita. Tetapi ada satu hal yang mungkin kita abaikan. Apa itu? Kenapa nggak kita ajarkan anak tersebut berenang? Mengapa tidak kita ajarkan anak tersebut berenang? Harus mengetahui semua bahwa yang deras itu adalah ibarat budaya, tradisi, kebiasaan yang kita saksikan di masyarakat. Sungai tadi berbahaya selamanya? Tidak juga. Sungai tadi bisa kita manfaatkan airnya untuk mencuci, untuk minum. Sungai tadi kita bisa manfaatkan ikannya, makanan kita. Sungai tersebut bisa kita manfaatkan batu, pasir untuk bangunan rumah kita. Jadi tidak selamanya sungai itu berbahaya hanya karena airnya yang deras. Saya ingin menggambarkan budaya, tradisi, termasuk juga perkembangan teknologi sekarang, itu seperti halnya sungai tadi. Apakah selamanya perkembangan budaya dan sebagainya itu berbahaya? Tidak juga. Ya memang ada bahayanya. Pergaulan bebas, ya, dugem, gitu ya, media sosial, internet, ya, dan sebagainya. Ya. Termasuk juga kafe-kafe. Ya. Sahabat bijak yang saya banggakan. Nah, eh, kehidupan zaman sekarang yang tidak bisa lepas dari media sosial, internet dan sebagainya, itu seperti sungai. Dia berbahaya memang di satu sisi. Tapi pada sisi yang lain, kita bisa manfaatkan. Seperti misalnya internet. Bagi mahasiswa, internet. Buku, dan kita menggunakan Zoom, ya, media YouTube, bukan hanya untuk kita senang, tetapi kita menggunakannya untuk media dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah. Begitulah air atau sungai tadi. Nah, apa maksudnya berenang di sini? Berenang di sini, mengajarkan anak berenang, maksudnya adalah menguatkan mental mereka, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Jadi, jika kita sudah mengajarkan anak untuk berenang dan dia mahir, piawai, jago dalam berenang, tidak akan khawatir kita meskipun dia berdekat-dekat dengan sungai. Kalaupun dia ya terjun ke sungai tersebut, dia bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan dia bermain-main di sungai tersebut. Seperti pada saat saya kecil. Saya kecil berdekatan dengan sungai. Saya diajari bapak saya untuk berenang. Sehingga saya mampu berenang. Saya masih ingat berenang di air yang deras. Berjarak berapa? 20 meter sungai lebar tuh saya berenang. Padahal usia saya baru kelas 2, kelas 3 SD. Air yang deras itu saya seberangi dengan teman-teman. Bahkan loncat dari ketinggian pohon 7 meter, cemplung ke bawah. Usia saya masih kelas 2 SD, masih ingat saya. Kelas 2, kelas 3. Orang tua saya nggak khawatir. Kenapa? Saya sudah ahli berenang. Lah begitulah pula kalau kita hidup di zaman yang serba digital, serba modern sekarang. Kalau kita menanamkan moralitas, nilai-nilai agama, keimanan yang kuat kepada anak-anak kita, maka kita tidak akan khawatir melepas anak untuk bergaul, berinteraksi. Kenapa? Mereka sudah punya modal, mereka sudah punya filter. Begitulah hendaknya kita mensikapi fenomena-fenomena yang berkembang di saat ini, khususnya terkait dengan pergaulan bebas di kalangan anak-anak remaja. Dan ini bermula dari rasa cinta yang sesungguhnya Allah titipkan kepada hati setiap manusia. Kalau ada orang yang tersakiti karena cinta, saya termasuk yang berkata itu dusta. Karena tidak mungkin cinta itu menyakiti. Kalaupun ada yang tersakiti, itu biasanya karena dia salah dalam menitipkan cinta tersebut.
Kalaupun ada orang yang sakit karena cinta, itu karena dia salah dalam memperlakukan titipan Tuhan tadi, yaitu cinta. Jangan salahkan cinta, tapi salahkan diri kita. Ya, saya kira demikian jawaban saya. Panjang sekali. Terima kasih, Pak Masya. Ustaz. Gimana Bunda Alistiani? Ya udah Apakah cukup, jelas? makasih. Alhamdulillah. Tadi ada Kang Mahadi yang bertanya, mungkin boleh langsung Kang Mahadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Wisnu izin bertanya. Fakta di lapangan masyarakat non-Muslim Indonesia, masyarakat Muslim Palestina, masyarakat non-Muslim Palestina hingga masyarakat non-Muslim di benua Eropa umumnya merasa cinta dan kagumnya lebih mumpuni, jauh lebih Islami dan lebih peduli terhadap sisi kemanusiaan terhadap nasib umat Islam di Gaza khususnya ketimbang umat Islam sendiri. Namun menyedihkan sekali sikap umat Islam hari ini, umumnya Muslim di Timur Tengah dan Muslim di Indonesia. Merasa cinta dan kagumnya masih berpegang pada asas Neo Orde Baru yang beraliran Soehartoisme dan Jokowisme. Entah apa yang akan mereka jawab dalam sidang pengadilan di hadapan Hakim Tunggal yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumil hisab nanti. Terus cinta dan kagumnya mengarah kepada hal-hal yang buruk. Pertanyaan dari saya, apakah ini sebuah cinta dan kagum sebenarnya kepada saudara-saudara kita di Palestina terhadap Muslim Indonesia yang seperti itu? Seperti Muslim yang tidak pernah bangga terhadap perjuangan yang susah payah terhadap warga Palestina, tidak empati terhadap warga Palestina dengan mendamaikan hartanya melalui sedekah, dan mau menunjukkan identitas Zionis Israel secara sengaja kepada khalayak umum. Apakah ini sebuah pembelajaran berharga? Saya rasa mohon penjelasannya dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat apresiasi dan menghargai cara pandang dan sikap Mahadi ya terkait dengan saudara kita Muslim di Palestina. Mudah-mudahan ini menunjukkan loyalitas yang tinggi Mahadi kepada saudara-saudara Muslim di Palestina khususnya Gaza, dan ini adalah cerminan dari innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Tadi di awal saya katakan bahwa tidak ada ikatan yang paling kuat ya kecuali ikatan berlandaskan keimanan. Nah, Nabi pernah mengatakan dalam hadisnya, masalul mu'minin fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad idza ishtaka minhu al-'udwu tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma. Saya masih hafal hadis ini karena dulu diajarkan di pondok. Perumpamaan seorang muslim dengan muslim yang lain itu dalam hal cinta kasih ya, kemudian dalam empati, itu seperti satu tubuh. Manakala satu anggota tubuh itu sakit, maka seluruh bagian tubuh itu pun juga ikut merasakan sakit. Nah, begitulah hendaknya sikap kita terhadap Palestina. Saya prihatin sekali. Sempat menjadi di masyarakat kita ya, perdebatan seputar donasi di Timur Tengah. Mereka-mereka yang ingin membantu secara finansial itu dituding macam-macam. Nauzubillah. Bagaimana mungkin ada itu dilakukan oleh sementara Muslim? Coba bayangkan. Bukannya mendukung, mensupport, tetapi menjatuhkan mental dan semangat sesama Muslim bahwa itu tidak nyampe katanya. Nauzubillah. Ada juga sementara kita, terutama para politisi, ini yang menyuarakan bahwa ngapain kita capek-capek repot-repot bela Palestina, mengirimkan bantuan.
saudara kita sesama bangsa Indonesia saja masih banyak yang harus kita urus, masih ya, ada saja yang begini. Mereka ini tidak paham sesungguhnya bahwa tadi saya katakan Muslim itu tidak mengenal batas saya. Ya, Muslim itu dimanapun mereka berada, mereka disatukan dalam ikatan iman. Nah, inilah wujud cinta sejati antar satu Muslim dengan Muslim yang lain. Nah, sahabat bijak bersama Mahadi, ya, eh, tentu saja setiap orang, ya, eh, memiliki kemampuan yang tidak sama antara satu dengan yang lain dalam memberikan atau menunjukkan empati dan peduli mereka kepada Palestina. Ada yang sanggup dengan materi, ya silahkan. Ya, sanggup, paling tidak mempublikasikan fakta-fakta, kenyataan-kenyataan yang terjadi di sana. Sebab, ya, jangan lupa bahwa di kalangan umat, di kalangan masyarakat Indonesia saja, itu masih ada juga kelompok-kelompok yang mendukung Zionis. Jangan lupa itu, lihat itu di televisi itu. Ya, ada yang seolah-olah membela Islam, tapi faktanya mereka memberi angin segar kepada Zionis. Bahkan terang-terangan mengatakan dan menunjukkan pembelaannya. Nah, kalau kita tidak, ya, ikut serta dalam mempublikasikan, menyampaikan informasi berita-berita yang sebenarnya tentang apa yang terjadi di Palestina, maka nanti umat Islam yang tidak mengetahui, ya, itu akan menganggap biasa-biasa saja. Kita sekarang menyaksikan dan mendengar berita terakhir, pemimpin tertinggi Hamas itu dibunuh oleh Israel. Coba, ini pasti akan membangkitkan semangat juang umat Islam dimanapun, mengobarkan gelora jihad mereka. Andai kata berita ini ditutup-tutupin, tidak dipublikasikan, maka orang Muslim yang tidak tahu akan menganggap biasa-biasa saja. Nah, inilah salah satu mungkin jihad kita, jika kita tidak mampu langsung ke sana. Jihad media sosial namanya. Ada jihad mali, ada jihad media sosial. Ada juga dengan membuat tulisan-tulisan dan seterusnya dan seterusnya. Yang paling tentu saja mudah dan tidak perlu biaya, tenaga dan sebagainya adalah kita mendoakannya. Doakan saudara-saudara. Kalau kita tidak bisa membantu, jangan patahkan semangat orang yang membantu. Ya, kalau kita tidak bisa membantu, maka jangan curigai orang-orang yang membantu dengan kata-kata, misalnya teroris dan mendukung teroris dan sebagainya. Saya pikir ini terlalu. Ya. Sahabat bijak yang saya banggakan. Tetapi ada satu hal yang saya perlu juga koreksi dari Mahadi, ya. Nah, kita tidak bisa mengkaitkan sikap sebagian umat Islam terhadap Palestina itu dan memukul ratanya, apalagi mengkaitkannya dengan rezim Orde Baru, dengan rezim sekarang. Saya pikir itu terlalu jauh meloncat, ya, jauh meloncat. Bukankah konstitusi bangsa kita sejak zaman Soekarno, ya, itu sudah mendeklarasikan bahwa bahkan undang-undang kita juga, ya, sudah mencantumkan, ya, bahwa kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa. Presiden Soekarno yang terang-terangan mengatakan berada di belakang Palestina, mendukung Palestina, dan kebijakan pemerintah sekarang, suka atau tidak suka kita dengan pemerintah sekarang, itu masih tetap berpegang pada prinsip tidak membuka hubungan diplomatik. Maka kita tidak menyaksikan Jakarta itu ada kedutaan besar Israel, orang Yahudi, tidak ada. Ini dalam mendukung Palestina. Ya kalau ingin misalnya lebih dari itu mungkin, ya, kita mungkin masih jauh, ya, dibanding negara-negara yang lain. Termasuk juga jika kita memukul rata misalnya Mahdi, ya, bahwa umat Islam di Timur Tengah tidak menunjukkan kepedulian dan sebagainya. Saya kira tidak demikian. Ingat, hendaknya bisa membedakan mana kebijakan pemerintah, mana aspirasi warga negaranya.
Ada kalanya ya kebijakan pemerintah itu dibatasi oleh undang-undang internasional kayak Saudi misalnya dan negara-negara yang lain ya. Itu mereka dibatasi oleh undang-undang dan kesepakatan-kesepakatan yang sudah mereka buat. Sehingga sebagai sebuah negara konstitusi mereka memang melarang. Tetapi jangan lupa bahwa suara negara bukanlah cerminan suara warga negara. Tidak sedikit di kalangan muslim-muslim, baik itu di Saudi dan negara-negara Timur Tengah, ada sebetulnya yang membantu, hanya tidak terpublikasi. Saya tahu itu, ya, karena saya sering mengikuti informasi berita Timur Tengah itu melalui Instagram langsung dari Gaza. Jadi betul kita tidak mengeneralisir bahwa apa sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara Timur Tengah yang cenderung apatis kepada Muslim Palestina, bahwa itulah sikap warga negaranya. Tidak bisa seperti itu. Nah, terakhir saya ingin mengutip kata-kata dari Syekh Muhammad Abduh. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Al-Manar. Beliau ulama besar di Mesir pada abad ke-19. Beliau ketika berjalan-jalan ke Eropa, dalam hal ini Perancis, menyaksikan kehidupan sosial mereka di sana, muncullah kemudian kata-katanya yang fenomenal. Apa itu? Dalam bahasa Arab, kata-kata itu berbunyi, Ra'aitu fi Auruba al-Islam bila muslimin. Wa ra'aitu fi biladina al-muslimin bila Islam. Apa itu terjemahannya? Ketika aku di Eropa, kata Syekh Muhammad Abduh, aku melihat Islam di sana. Meskipun tidak ada orang Islam. Tetapi di negaraku, di negara kita, mungkin kalau Syekh Muhammad Abduh kan Mesir, berarti di Mesir. Kalau kita Indonesia, apa kata dia? Wa fi biladina ra'aitu al-muslimin bila Islam. Tapi di negara kita, saya melihat banyak orang Islam, tetapi Islam tidak ada. Apa maksud dari kata-kata itu? Di Eropa, di Barat, dia melihat Islam dalam arti nilai-nilai Islam diajarkan, bisa dipraktekkan. Penghargaan kepada kebersihan, penghargaan kepada integritas, penghargaan kepada waktu, dan sebagainya. Meskipun yang mempraktekkan itu bukan orang Islam, tapi yang mereka lakukan justru adalah cerminan dari ajaran-ajaran Islam. Sementara di negara kita, Syekh Muhammad Abduh berkata, saya melihat orang Islam banyak, tetapi Islamnya tidak ada. Artinya, banyak orang-orang Islam di negara-negara Islam tidak memaksimalkan dirinya dalam menjalankan nilai-nilai ajaran-ajaran Islam. Kata-kata itu kemudian ditimpali oleh Said Qutb kalau tidak salah, mengatakan al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu maksudnya adalah nilai-nilainya, ajaran-ajarannya tertutupi oleh perilaku umat Islam itu sendiri. Jadi begitu ya jawaban saya terhadap pertanyaan dari Mahadi ya terkait dengan Palestina. Saya kira demikian. Sudah panjang sekali. Ya, Kang Mahadi. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasannya. Alhamdulillah. Oh iya, dua lagi Ustaz. Mau di WA atau buat minggu depan? Lihat pertanyaannya apa. Kalau bisa jawab pendek, saya jawab pendek. Ini. Pertanyaannya itu, ada seseorang yang terlalu fanatik terhadap suatu ulama sehingga hujah ulama yang lainnya dia menolaknya. Bagaimana cara saya sebagai mahasiswa agar bisa mengajak orang tersebut agar bisa mengurangi rasa fanatiknya tersebut? Oke. Sudah. Iya. Saya jawab singkat saja ya. Orang fanatik itu adalah orang yang buta sesungguhnya.
Orang yang fanatik itu adalah orang yang buta sesungguhnya. Orang yang fanatik itu memandang satu persoalan dengan kacamata kuda. Kacamata kuda itu dia tidak bisa melihat kiri, yang dia ke depan. Orang yang cinta kepada ilmu pengetahuan, di antara ciri-cirinya adalah sikap terbukanya. Sikap terbuka terhadap berbagai macam sumber. Dari berbagai macam masukan dan sebagainya. Nah, jadi orang fanatik itu, dia sudah membodohi dirinya sendiri. Dia sudah menutup pintu rapat-rapat kecuali dari satu sumber. Rasa kagum kita kepada ulama, kepada guru, kepada tokoh spiritual. Itu tidak boleh membuat kita atau mengurangi daya. Ingat, kagum kita kepada ulama, tokoh, tidak boleh membuat kita tidak mampu bersikap kritis. Begitu pula dalam hal mencari informasi pengetahuan. Jangan hanya dari satu sumber saja. Jangan dari satu sumber. Kalau wahai mahasiswa cinta kepada ulama atau cinta kepada ilmu, antum harus tunjukkan sikap terbuka dengan berbagai macam sumber. Saya ingin sampaikan kepada jemaah-jemaah saya, ibu-ibu misalnya, itu mampu misalnya dan ada waktu, jangan hanya sumber tentang agama dari pengajian ini saja. Kalau ada pengajian yang lain, ikut gabung. Nah, guru yang baik itu bukan hanya berharap jemaah fokus kepada dia saja. Tidak boleh begitu. Tidak ada hak seorang guru, seorang ustadz, pemimpin majelis taklim untuk melarang jemaahnya mengikuti kelompok pun di luar lain. Ya, luas-luasnya. Karena semakin luas seseorang, semakin arif dan bijak yang bersangkutan dalam mensikapi perbedaan-perbedaan. Sebaliknya, orang yang susah menerima perbedaan-perbedaan, tidak mau melihat ada pendapat yang lain, ini menunjukkan sempitnya wawasan, dangkalnya pengetahuan. Gimana Kang? Sudah jelas. Mengatasinya gimana ya Ustaz? Cara mengatasinya. Mengatasi apa maksudnya? Mengatasi biar bisa mengajak gitu. Biar jangan, kan udah diingetin udah tapi nggak mempan gitu. Ini kembali kepada apa yang sebelum-sebelumnya pernah sampaikan. Kalau kita ingin merubah seseorang, jangan merubah perilakunya aja. Ya. Tadi dikatakan sama Taufik ya itu nggak mempan-mempan. Karena fokus kita itu kepada perilakunya, ya, kepada fenomenanya. Kalau kita ingin merubah seseorang, merubah perilakunya, maka yang harus dirubah adalah cara berpikir, mindsetnya, cara berpikir. Nah ini perlu diskusi, perlu ngobrol. Tidak cukup hanya dengan, kamu itu kok fanatiknya sama itu saja. Misalnya ormas misalnya, fanatiknya Muhammadiyah, persis, NU, ya. Merasa seolah itu kan hanya sebagai wadah kita untuk mengekspresikan corak dan rasa beragama kita. Ya. Ingat, setiap ormas-ormas tadi, kelompok-kelompok tadi, dengan cara dan corak yang mungkin berbeda dalam memahami atau pendekatan yang mereka gunakan di dalam memahami Islam. Tapi itu tak berarti kemudian kalau misalnya yang NU tidak boleh mempelajari Muhammad dan boleh NU, begitu pula yang nggak begitu juga. Akan semakin saya katakan, semakin orang luas wawasannya, luas pergaulannya, semakin enak dalam mensikapi, semakin nyaman dalam mensikapi perbedaan-perbedaan. Selamanya orang yang memahami satu masalah dari sudut pandang saja pasti akan banyak berbenturan dengan siapapun nanti ketika dia sudah di masyarakat. Makanya kepada mahasiswa, perluas wawasan antum, ya. Cari berbagai macam ilmu,
Ingat bahwa ya eh, 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 bahwa ilmu yang Allah berikan kepada kita itu bertebaran dimanapun. Maka hak kita untuk memungutnya serpihan-serpihan ilmu itu. Kalau kita hanya fokus kepada satu, maka selamanya kita tidak akan maju-maju. Ada orang yang tahu sedikit tentang banyak, ada orang yang tahu banyak tentang sedikit. Orang yang tahu sedikit tentang banyak, itulah profesional. Orang yang tahu banyak tentang sedikit, ini ilmunya nanggung. Orang yang tahu banyak tentang banyak. Saya hidup kita akan pergaulan kita juga akan nyaman di masyarakat. Saya kira demikian. Oke, makasih Ustaz. Masya Allah. Sudah ya? Sudah? Mungkin ini satu lagi nanti buat di grup aja Ustadz atau Apa? minggu depan. Apa coba? Oh, dari Bunda Listiani juga. Satu lagi Pak Ustadz, keponakan saya laki-laki baru selesai dari pesantren, namun sekarang seperti mengabdi pada Habibnya. Bahkan Mengabdi jadi apa? mengabdi pada Habibnya. Bahkan jadi kebanggaan di antara para santrinya dengan pengabdi tersebut. Namun yang saya lihat saat terhadap orang tuanya, ini bagaimana ya? Apakah kekaguman terhadap Habib ini dengan cara mengingatkan hal tersebut? Tahukah antum hadis Nabi yang mengatakan siapa yang paling berhak aku pergauli dengan baik ya Rasulullah? Di husni sahabati, kata sahabat. Nabi menjawab, ummuka, summaman, ummuka, summaman, abuka. Kemudian ayahmu, ibumu. Nggak disebutkan itu. Ustaduka, habibuka. Nggak. Ya. Lama-lamanya kita belajar di sebuah lembaga pendidikan, apalagi di pesantren, itu tidak pernah mengurangi ya kewajiban kita untuk menghormati, mentaati, mematuhi, memuliakan, berbakti kepada orang tua. Ya. Kalau ada sementara anak santri lagi, ya, sekian lama dia belajar di pesantren, kemudian dia selesai dan abai kepada orang tuanya, lebih memuliakan gurunya, berarti ini adalah santri-santri produk gagal. Gagal dia itu. Dan seharusnya gurunya, ustadznya pun kalau benar seperti itu, dia harus mengingatkan. Dia harus mengingatkan murid-muridnya, anak-anak santrinya untuk ya tetap memprioritaskan orang tua. Lihat rekan-rekan sekalian, sekurang-kurangnya orang tua kita, sebodoh-bodohnya orang tua kita, tidak bisa kita mengganti air susu mereka. Ingat itu, tidak bisa. Ya. Dan bisanya kita seperti sekarang, dari SD, dari SMP, kemudian sampai SMA dan kuliah di pesantren, sekian banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, itu tidak mungkin tanpa peran serta orang tua. Yang boleh jadi mereka belain kita untuk di pesantren. Setiap pulang santri ini ke rumah, pasti orang tuanya itu memikirkan nanti kalau balik lagi ke pesantren, apa yang dia bawa ya? Beras di rumah sudah sedikit, uang bekal juga sudah nggak cukup, untuk makan juga susah. Akhirnya mereka pinjam sana sini. Akhirnya mereka ngutang sana sini dan sebagainya. Bahkan tidak jarang ada yang menggadaikan sawah, menjual ini itu demi anaknya yang di pesantren. Tapi apa kemudian yang dilakukan santri tersebut?
dia abai, dia lupa. Nah, ini namanya khianat, ya. Sahabatku, sahabat bijak, ya. Nah, saya ingin ingatkan bahwa hmm, kalau ada anak-anak yang seperti itu, berarti dia belum mendapatkan ilmu yang mumpuni dalam ilmu agama. Ingat, al-adab qabla al-ilmi. Adab, etika, sopan santun itu hendaknya lebih diutamakan daripada ilmu. Termasuk juga kepada orang tua, hendaknya kita prioritaskan menghormati. Birrul walidain, bukan birrul habib, bukan birrul ustad, tapi birrul walidain. Saya kira demikian. Terakhir, 10 orang anak, ya, atau seorang ibu itu mampu merawat, mendidik 10 orang anak. Tapi kadang-kadang 10 orang anak, meskipun dia sarjana, meskipun dia lulusan pesantren, kadang-kadang belum tentu mampu merawat 1 orang ibu. Na'udzubillah. Jangan sampai kita seperti itu. Birru aba'ukum taburrukum abna'ukum. Berbaktilah kepada orang tuamu, niscaya anak-anakmu pun juga akan berbakti kepadamu. Saya kira demikian. Ustadz, maaf, berarti ada pesantren yang si otak ya. Saya kira tidak seperti itu, ya. Kita tidak boleh, ya. Tidak boleh. Mungkin kalaupun ada, tidak bisa kita mengeneralisir bahwa pesantren semuanya seperti itu. Memang dalam kasus-kasus tertentu boleh jadi ada. Seperti misalnya pesantren-pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu, ajaran-ajaran yang ya tidak sejalan dengan mainstream, arus utama ajaran Islam. Ada 1-2. Karena itu perlu juga kita berhati-hati di dalam menitipkan anak kita. Jangan hanya karena motivasi ingin mendalami agama, lantas kita titipkan anak tersebut ke sebuah pesantren, tapi kita tidak tahu apa dan bagaimana pesantren tersebut. Saya sebelum memasukkan anak ke pesantren, saya keliling, saya survei, saya tanya ini, saya itu jika ingin menitip anak, kata seorang penyair Beirut Libanon, Khalil Gibran, dia mengatakan anakmu bukanlah anakmu. Anakmu adalah titipan dari Tuhanmu. Anakmu itu bagaikan busur, bagaikan anak panah. Ketika engkau melesatkan anak panah tersebut melalui busur ke satu arah, maka dia akan terbang melesat dan tidak akan kembali lagi. Maka pastikan ketika ingin kita mengarahkan busur tersebut, arahkan kepada yang benar. Nah, kebanyakan orang-orang tua itu tidak peduli kepada siapa dititipkan, sehingga jadilah seperti ini. Ya, kita tidak bisa mengeneralisir semua pesantren seperti itu, tetapi kalaupun ada 1-2, mungkin saja boleh jadi ada. Ya, kita ikut prihatin. Adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk selektif. Ya, selektif. Ingat filosofi sebelumnya tentang eskalator, ya, tangga. Ya, pastikan sebelum kita masuk tangga itu, eskalator atau lift itu, ini akan membawa kita ke atas atau ke bawah. Begitu pula kepada anak. Kalau enggak kita hati-hati, maka yang terjadi seperti itulah. Saya kira demikian, ya. Mudah-mudahan itu tidak benar seperti itu. Saya kira demikian. Ustadz, makasih. Alhamdulillah, semua pertanyaan sudah terjawab. Oh ya, ini ada tayangan video terkait materi kali ini. Silakan, Ustadz, tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sahabatku dimanapun berada. Kita mungkin pernah mengagumi sesuatu, mengagumi seseorang, mengagumi sebuah karya. Tapi kita juga mungkin pernah mencintai sesuatu, mencintai seseorang, mencintai sebuah karya. Bisakah kita membedakan apa itu mengagumi, apa itu mencintai? Dalam bahasa Arab, kagum itu adalah i'jab. Sedangkan mencintai adalah al-hubbu. Bagaimana membedakan dua hal tadi? Perbedaannya adalah jika kita kagum kepada satu bunga ini, maka rasa kagum itu akan mendorong kita untuk mengamati, memandang, menikmati keindahannya. Nah, pandangan mata yang menikmati keindahan bunga ini akan mendorong kita untuk mendekat. Kemudian menyentuhnya. Boleh jadi juga kemudian kita memetiknya dan menciumnya. Dan setelah itu, bunga yang indah ini pun tidak abadi. Lama-kelamaan, keindahan warnanya akan redup, warnanya pun akan hilang, dan selanjutnya kita buang dia ke tempat sampah. Itu kagum. Tapi kalau cinta, berbeda. Kalau cinta kita kepada bunga ini, cinta itu akan mendorong kita untuk menjaganya. Cinta itu akan mendorong kita untuk merawatnya. Cinta itu akan mendorong kita untuk menyiraminya dan menghindarkan orang-orang atau siapapun yang dapat merusak keindahan bunga ini. Itu beda antara kagum dan cinta. Jika cinta cenderung kepada sikap merawati, mengayom dan menjaga, sementara kagum cenderung kepada eksploitasi. Jika itu bunga yang kita cintai dan kita kagumi, maka begitu pula jika kita kagum kepada seseorang, cinta kepada seseorang. Kalau kita kagum kepada seseorang, ada kalanya kita mengambil fotonya atau berselfie ria. Setelahnya, kita manfaatkan foto itu untuk mengangkat popularitas kita. Setelah itu kita tidak lagi peduli kepadanya. Tapi jika kita cinta kepada sosok dan tokoh tersebut, maka kita akan mendengarkan nasihatnya. Kita akan mengikuti segala apapun yang dia perintahkan dan kita menjaga kehormatannya. Begitulah bedanya antara cinta dan kagum. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah selama ini kepada orang yang bersama kita dan selalu mendampingi kita, apakah kita kagum atau kita cinta kepadanya? Jawabannya terserah Anda. Saya Husnul Khair Pudungan dari kampung Inggris, persisnya di Egypt Islamic Boarding Course, kampung Inggris, Kediri, Jawa Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, penjelasan tentang antara kagum dan cinta dari bunga dari Ustadz Husnul Khair. Yang langsung dari kampung Inggris ya Ustadz ya? Kemarin, sekarang sudah di Bandung. Sudah di Iya. Bandung. Selesai sudah tahapan-tahapan acara kajian kita malam ini. Terima kasih Ustadz atas atensi dan kehadirannya. Sudah meluangkan waktunya untuk bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Semoga ilmu yang disampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Juga semoga Ustadz selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, diberkahkan umurnya, agar senantiasa bisa selalu memberikan ilmunya untuk kita semua. Amin.
Terima kasih. Ah, dan terima kasih untuk sahabat bijak semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Semoga kita juga selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa mengikuti kajian program bijak. Dan sekali lagi, program bijak ini diselenggarakan oleh Yayasan Ar-Rafi, yang dimana di dalam Yayasan Ar-Rafi ini ada PAUD Ar-Rafi, ada MI Ar-Rafi, dan juga ada PKBM Ar-Rafi. Jadi bagi sahabat-sahabat bijak semua, sekiranya mempunyai saudara atau teman, kerabat, sahabat yang ingin punya ijazah tapi sudah melewati batas umur, itu bisa langsung bisa langsung daftar paket C, paket A, paket B, bisa langsung ke saya atau ke Ustadz Idris. Dan juga gratis ya Ustadz ya. Mungkin itu saja. Jangan lupa di program kami, program Ar-Rafi, dan juga nanti ada YouTube juga, nama YouTube itu Idris. Nah, sebelum kita tutup, kita bacakan doa penutup, yaitu kifaratul majlis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Saya moderator Aldi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Oh, ada pantun nih. Ini mohon maaf ini kalau apa namanya nggak nyambung. Pantunnya pergi ke pasar beli buah, jangan lupa juga beli sayur. Kalau sekarang harus berpisah, sampai bertemu di minggu selanjutnya. Terima kasih, sahabat bijak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tema-tema yang lebih menarik. Izin keluar ya, karena ada yang mau telepon. Ya, Ustaz. Mangga ayah bunda, sahabat sudah bisa. You're the reason my life's worth living. You're the reason I'm alive. I'd be lost without you. You're the reason that I strive. You're my destiny. You're my